Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung di channel saya. Kali ini insya Allah saya akan sedikit men-share ilmu mengenai munafik. Nah, di sini barangkali teman-teman sering mendengar bahkan berbicara mengenai munafik. Nah, insya Allah di sini saya akan membahas mengenai pengertian munafik, tanda-tanda munafik, dan cara menghindari perilaku munafik. Yang kita tahu, munafik itu ya munafik saja. Tetapi perlu kita ketahui bahwa munafik itu merupakan suatu sifat seseorang yang sangat buruk, yang bisa menyebabkan orang itu dikucilkan di lingkungan masyarakat, dijauhi oleh teman-temannya, bahkan tidak dipercaya oleh orang lain. Oke teman-teman, langsung saja ya ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian munafik. Ibnu Rajab berkata bahwa secara bahasa munafik itu merupakan jenis penipuan, makar, menampakkan kebaikan, dan memendam kebalikannya. Secara syariat, munafik ini terbagi dua. Yang pertama yaitu nifak akbar atau kemunafikan besar, yaitu upaya seseorang menampakkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, para malaikat-malaikat, kitab-kitab, rasul, dan hari akhir. Sebaliknya mereka itu memendam lawan dari itu semua atau sebagiannya. Inilah bentuk kemunafikan yang terjadi pada masa Rasulullah SAW dan yang dicela dan dikafirkan para pelakunya oleh Al-Quran. Rasulullah SAW menginformasikan bahwa pelakunya kelak akan menempati neraka yang paling bawah. Oke, yang kedua yaitu nifak asgor. Nah, nifak asgor atau kemunafikan kecil merupakan kemunafikan dalam perbuatan. Nah, gambarannya, ketika seseorang memperlihatkan secara terang-terangan kesolihannya, namun menyembunyikan kebalikannya. Orang-orang munafik ini sangat dibenci dan sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW. Dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 63-86, Allah menceritakan tentang orang-orang munafik pada masa Rasul, sehingga Allah memerintahkan kepada Rasulullah SAW jangan pernah mendoakan ampunan kepada mereka, karena tidak akan diterima walau Rasul memohon 70 kali pun. Dan jangan pula menyolatkan ketika dia mati. Nah, ketika dia mati ini kepada orang-orang yang munafik. Demikian ancaman keras neraka jahanam yang kekal bagi orang-orang munafik. Oke, pembahasan yang kedua yaitu mengenai tanda-tanda orang yang munafik. Nah, apa sih tanda-tanda orang-orang yang munafik? Nah, yang pertama, idza hadatsa kadaba. Jika berbicara ia bohong. Nah, inilah tanda munafik yang paling pertama. Ketika seseorang gemar berbohong, semakin sering berbohong, maka semakin dekat dengan kemunafikan. Langsung saja ke tanda munafik yang kedua yaitu wa idza wa'ada ahlafa, yang artinya jika ia berjanji ia mengingkari. Nah, tanda munafik ini lebih sulit untuk dihindari dibandingkan tadi tanda munafik yang pertama. Kenapa? Karena seringkali seorang muslim sudah mampu menjaga agar perkataannya benar, menghindari berbohong, akan tetapi masih mudah untuk menebar janji padahal ia tahu dirinya itu belum tentu mampu untuk menepati janjinya itu. Contohnya saja, kita lihat pada pemimpin-pemimpin yang menebar janji, akan tetapi pada kenyataannya mereka hanya menebar janji tanpa menepati janji itu. Tanda munafik yang ketiga yaitu wa idza autuminahona, jika ia diberi amanah ia berkhianat. Nah, jangan jauh-jauh ya teman-teman. Contohnya itu seperti kita diberikan amanah untuk menjaga rahasia teman kita, akan tetapi kita malah menceritakan rahasia itu kepada teman kita yang lain. Nah, otomatis di sini kita telah berkhianat kepada teman kita. Kita telah berlaku munafik kepada teman-teman kita. Nah, amanah itu bentuknya bisa bermacam-macam ya teman-teman. Bisa jadi ia adalah suatu pekerjaan atau profesi yang di dalamnya ada kewajiban yang seharusnya kita kerjakan. Bisa jadi ia adalah kepemimpinan yang dipercayakan kepada kita, bahkan titipan barang dari orang lain agar kita menjaganya, rahasia orang lain agar kita menyimpannya, semua itu termasuk amanah. Maka oleh sebab itu marilah kita melakukan introspeksi diri agar kita terhindar dari kemunafikan.
Untuk yang terakhir, yaitu cara menghindari diri dari sifat munafik. Nah, di sini ada 5. Yang pertama, kita harus senantiasa meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mendalami ilmu agama. Yang ketiga, selalu berperilaku jujur dimanapun dan kapanpun kita berada. Yang keempat, menepati janji yang telah dibuat atau telah disepakati kepada orang lain. Yang keempat, menjalankan amanah. Nah, meskipun cara-cara menghindari ini masih bisa dikatakan sulit atau bahkan sulit dijalankan, tapi ketika kita mencoba untuk berusaha, insya Allah akan ada hasilnya dan akan Allah permudah. Sekian dari saya, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.